Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Tani, channel untuk petani pemula. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai padi unggul Ciputri, padi yang pernah viral di tahun 2003 dan 2024 karena malainya panjang, jumlah bulirnya banyak, dan juga tonase panennya yang tinggi, dan pastinya perawatannya mudah. Bagi yang penasaran bagaimana tampilan dari padi Ciputri dan juga karakteristiknya seperti apa, silahkan disimak ya. Hai sahabat channel Info Tani. Channel Info Tani adalah channel petani pemula yang membahas seputar pertanian. Terima kasih kepada sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Nonton lagi yuk, tonton sampai dengan selesai dan jangan di skip ya. Hai sahabat channel Info Tani, channel untuk petani pemula dimanapun berada. Semoga kabarnya baik, sehat, dan banyak rezekinya. Mendekati musim hujan dan juga di beberapa daerah sudah mulai memasuki musim tanam padi yang pertama. Dan di daerah Pantura sini sekitar Cirebon, Indramayu sampai Karawang mungkin mulai musim tanam padi yang pertama di akhir Desember atau Januari, bahkan ada yang juga Februari. Nah, untuk teman-teman petani yang masih bingung untuk memilih benih yang cocok ditanam di musim penghujan, padi apa yang bisa menghasilkan panen maksimal dan bobotnya bagus, teman-teman bisa menggunakan benih padi Ciputri. Benih padi Ciputri ini pernah viral di tahun 2003-2024 karena tonasenya tinggi dan juga perawatannya mudah. Yang belum tahu padi Ciputri merupakan jenis padi galur yang berasal dari daerah Majalengka. Yang menjadi pemulia dari tanaman padi Ciputri ini yaitu Bapak Muhammad Syahron. Padi Ciputri ini bisa viral dan bisa diminati banyak petani karena potensi hasil dari panen padi Ciputri tergolong sangat tinggi. Sebelum dilakukan pengembangan di daerah Majalengka, padi Ciputri ini sudah diuji coba atau diuji lokasi di daerah Indramayu dan bisa menghasilkan potensi hasilnya 12 ton per hektar. Sampai sekarang pun banyak petani yang ingin mencari dan menanam padi Ciputri. Yang penasaran karakteristik dari padi Ciputri, usia panen padi Ciputri bisa mencapai 85-90 hari setelah tanam, dan usia ini tentu tidak jauh berbeda dengan usia panen padi Ciherang yang mewariskan dari karakter padi Ciputri. Namun jika teman-teman menanam padi Ciputri di musim kemarau, usia panennya bisa maju yaitu sekitar 85 hari setelah tanam. Dan ketika ditanam di musim penghujan, biasanya karena hujannya terlalu sering, tanaman padi bisa mundur sekitar mencapai 85-90 hari setelah tanam. Keunggulan lain dari padi Ciputri ini, karakter gabah dan beras padi Ciputri yaitu memiliki ukuran gabah yang panjang, tidak bulat, dengan bentuk gabahnya ramping, dan bisa dikatakan sama persis dengan bentuk gabah dari padi Ciherang. Dengan sekam atau kulit gabah yang tipis, maka padi Ciputri ini bisa menjadi padi yang unggul karena banyak petani yang mengidolakan jenis padi yang seperti ini, yaitu kulit gabahnya yang tipis. Selain itu juga pembeli atau tengkulak gabah pun bisa mencari karakter gabah yang kulitnya tipis karena bisa menjadi rendemennya tinggi. Untuk bentuk beras dari padi Ciputri ini tidak ada nokta putihnya, dengan rasa nasinya pulen dan juga tidak lengket. Tinggi tanaman dari padi Ciputri berkisar antara 90-110 cm dengan ukuran batangnya besar. Dengan bentuk tanaman yang tidak terlalu tinggi serta bentuk batang yang besar menjadikan padi Ciputri ini unggul dalam kekokohan atau tahan rebah.
Apalagi jika teman-teman menanam padi Ciputri ini di musim penghujan, maka padi Ciputri sangat rekomendasi dan memiliki keunggulan tahan rebah. Kecuali kalau ada angin puting beliung atau angin kencang disertai hujan, maka itu di luar dugaan dan di luar pembahasan. Karena padi apapun pasti akan roboh. Untuk jumlah anakan produktif dari padi Ciputri ini bisa mencapai 50 anakan. Tentunya ini juga tergantung jarak tanam dan perawatan. Jarak tanam yang dianjurkan untuk menanam padi Ciputri dengan lahan yang subur atau lahan yang bagus yaitu 30 cm kali 30 cm. Untuk mencapai anakan padi yang banyak dan produktif, maka disarankan untuk pindah tanam dari benih padinya atau bibit padinya sekitar 20 hari setelah sebar. Bentuk dan warna daun padi Ciputri memiliki bentuk daun yang tegak dan juga daun padi Ciputri ini berukuran sedikit kecil dan tidak lebar. Sementara kebanyakan padi galur cenderung berdaun lebar. Adapun warna daun padi Ciputri ini hijau gelap seperti varietas padi Impari 32. Hampir mirip, dan ketika memasuki fase generatif, warna daunnya menjadi hijau tua. Dengan karakter daun seperti ini menjadikan padi Ciputri ini unggul dalam memaksimalkan proses fotosintesis dan juga bisa memfokuskan energi yang dihasilkan untuk bulir padi. Ukuran malai dan jumlah bulir padi Ciputri ini termasuk dalam golongan malai panjang karena ukuran malainya panjang dan juga jumlah bulir padinya bisa mencapai 250 sampai 300 butir. Selain memiliki karakter malai yang panjang dengan jumlah bulir yang cukup banyak, padi Ciputri ini juga memiliki keunggulan dalam kecepatan pengisian bulir. Jadi ketika keluar malai, padinya langsung merunduk dan proses pengisian bulirnya cepat. Hal ini juga tergantung sinar matahari dan unsur hara yang terdapat dalam lahan tersebut. Padi Ciputri juga unggul dalam hal pengisian bulirnya sampai pangkal. Jika dibandingkan dengan jenis padi yang malai panjang, biasanya pengisian bulirnya tidak sampai pangkal. Yang menjadi daya tarik lagi dari padi Ciputri ini yaitu padi Ciputri bisa ditanam di kondisi lahan yang kering atau kurang air. Dengan sifat atau karakter di tanah kering ini, maka padi Ciputri tidak hanya cocok ditanam di musim penghujan, namun juga cocok ditanam di musim kemarau atau di musim MT yang kedua. Demikianlah video penjelasan mengenai keunggulan padi Ciputri yang berasal dari Jawa Barat, yaitu di Desa Lewi Munding, Majalengka. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih bingung dalam mencari benih unggul yang cocok ditanam di musim penghujan. Terima kasih pada teman-teman yang mau menonton video ini sampai dengan selesai, dan juga terima kasih pada teman-teman yang mau subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video pertanian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.